dan rasanya ternyata ini berasa banget tipisnya. Kenapa? Karena yang bikin beda setiap sepatu baru gitu, biasanya gue tuh kayak ngerasa dia lebih tinggi gitu dari si tanahnya atau dari si pijakan kitanya gitulah. Nah, berasa kalau kita kayak semi barefoot lah, saking berasa ini tipisnya. Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Wear Indonesia. Nah, di video kali ini gue akan mereview sepatu lari dari brand lokal, yaitu namanya Spotek, yang mungkin kalian juga udah banyak yang tahu karena ini sepatu yang dikenal di awalnya tuh buat sepatu sekolah, dan ini udah dari tahun 88 tapi mereka baru mengembangkan si sepatu larinya ini. Nah, sepatu ini serinya dari Spotek Heroes, ini warna biru, dan kemarin gue baru nyoba kurang lebih sekitar 7 km, dan makanya ini videonya first run. Jadi gimana reviewnya, langsung aja cek videonya. Oke, jadi yang di bagian pertama gue mau bahas bagian uppernya dulu. Tapi sebelum itu gue mau ukur beratnya. Nah, beratnya ini 264 gram. Tadi sih 264 atau 265 gram. Dan ini masih di bawah 300. Jadi memang cukup ringan. Kayak gini, enteng banget. Dan yang bikin beda tapi kalau ngomongin sepatu lari adalah di bagian upper ininya. Kalau di mana-mana selama gue pakai sepatu lari ini, berdasarkan pengalaman gue ya, di bagian upper tuh selalu tipis dan bolong-bolong. Nah, bolong-bolong mungkin bolong-bolongnya nggak yang signifikan bolong-bolong kayak si Vaporfly atau si Adi Zero ya. Gue kurang apal si merek Adidas. Jadi yang bikin beda adalah upper ini tebel. Jadi kalau dipegang ini berasa kayak ada paddingannya malah. Kalau misalkan yang paddingan itu kan di bagian heel collar sini gitu, terus atau di bagian belakang sini, tapi ternyata dia kayak menyeluruh lapisannya kanan kiri pun kayak ada paddingannya, kayak empuk gitu, tebel. Ini semoga bisa divisualisasiin ya di bagian dalamnya. Jadi kayak ada bukan busa tapi kayak cukup tebel gitu lah, nggak tipis bagian bahan ininya kayak gitu. Terus kalau dilihat dari sekilas dari luar, ini tuh kalau ngomongin sirkulasi apakah dia terlihat ada ventilasinya kayak lubang-lubang gitu, setelah gue perhatiin sih nggak ada. Jadi gimana sirkulasinya, apakah gerah? Jadi kalau kemarin gue pakai sebenarnya nggak yang pengap-pengap banget juga ya, mungkin kebetulan kemarin gue juga dapat kaos kakinya, jadi kaos kakinya juga cukup nyaman, jadi masih kebantu lah dari si kaos kakinya. Tapi apakah kalau pakai kaos kaki yang biasa aja gitu bikin gerah, ini gue belum tahu. Mungkin nanti bakal gue coba, gue ganti-ganti kaos kaki gimana rasanya waktu pakai si sepatu ini. Terus di bagian depan sini dia ada reflektif gitu. Terus selanjutnya gue mau bahas talinya deh. Nah, talinya ini kalau secara bentuk dia tuh bentuk yang tebel gitu, bukan yang gepeng tipis kayak gini tampilannya. Terus untuk tangnya ini paddingannya ya oke lah, nggak banyak yang bisa dikomentarin juga. Terus ini tulisan di bagian talinya ini ada tulisan motion fit, terus di sini di depannya ada tulisan Heroes buat nandain si seri ini. Nah, terus di bagian belakang ini ada yang namanya si heel collar, yang dimana biasanya emang ada paddingannya. Nah, ini paddingannya juga cukup tebal. Terus ke bagian heel counter di sini yang bantu jaga kaki belakang kita, karena di sini bentukannya juga cukup keras gitu, dan dia namainnya sepertinya sih ini namanya Pro Guard. Dan selanjutnya kalau bagian upper udah, ini aduh gua lupa lagi namanya, ada bagian buat pull tabnya. Nah, ini di bagian pull tabnya
di bagian belakang dia juga ada full tab. Terus mungkin bagian upper itu aja ya cukup ya. Baru kita selanjutnya ganti ke bagian midsole-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kelihatannya midsole ini cukup tebal ya. Kayaknya sih kelihatan tebalnya tuh karena si putih-putihnya sampai sini. Nah, tapi waktu dicoba pertama kali, namanya juga first run, dan first impression gue waktu pertama kali nginjek pakai sepatu ini gimana sih? Dan rasanya ternyata ini berasa banget tipisnya. Kenapa? Karena yang bikin beda setiap sepatu baru gitu, biasanya gue tuh kayak ngerasa dia lebih tinggi gitu dari si tanahnya atau dari si pijakan kitanya gitulah. Nah, ini waktu gue coba, gue langsung keinget sepatu New Balance gue yang umur udah 33 tahun, terus kayak emang midsole dan outsole juga udah terkikis dan berasa kalau kita kayak semi barefoot lah, saking berasa ini tipisnya kayak gitu. Dan itu adalah feel gue waktu menggunakan si sepatu ini. Makanya kemarin kalau dari jarak 7 kilo sih masih oke-oke aja ya, tapi gue nggak tahu nih kalau long run kira-kira masih enak atau enggak, ataukah emang sepatu ini didesain untuk speed kayak gitu yang emang jaraknya juga nggak terlalu jauh. Dan makanya nanti di next video gue mau coba di berbagai macam jenis latihan, entah itu long run, habis itu nanti interval dan lain-lain. Kalau ngomongin nama si midsole-nya, kayak misalkan ada kalau di Puma tuh Nitro apa ya gue lupa, pokoknya ini nama si jenis-jenis bagiannya, dia tuh nulisnya di sini sih bounce foam, tapi apakah dia bouncy gitu, sejauh ini dari yang kemarin gue pakai ini nggak berasa. Terus kalau misalkan biasanya kita pencet-pencet gitu dia kenyal gitu, ketekan, ini juga enggak. Jadi kayak emang apa ya, apakah ini empuk gitu? Ya enggak juga, jadi lebih berasa kayak emang keras aja gitu. Tapi apakah bikin sakit kerasnya? Ya enggak juga. Jadi gimana ya, tengah-tengah lah gitu. Jadi kalau misalkan bayangan kalian midsole-nya ini bakal kayak bisa ditekan-tekan gitu, ini enggak. Tapi apakah bikin sakit? Itu juga enggak. Jadi bukan berarti yang bakal keras banget dan bikin sakit kaki kayak gitu. Nah, terus di bagian midsole ini dia nah ini jujur sebenarnya gue agak susah untuk nyari materi produk detail dari si sepatu ini, karena di websitenya juga nggak ada detailnya. Jadi mungkin gue harus banyak-banyak ngulik dan gue rasain sendiri. Ini di bagian belakang gue keinget si Reebok Zik Dynamica, karena di belakang kan kayak ada yang muncul ujungnya. Terus tulisannya adalah Ultra Bounce apa ini? Ultra Bounce Zone. Jadi apakah artinya ini adalah daerah untuk yang lebih ultra lebih bounce gitu atau lebih mantul gitu apa enggak? Gue belum bisa menilai karena baru kemarin di 7 kilo aja. Dan oke, kayaknya di bagian midsole nggak terlalu banyak ya. Jadi ini lanjut aja ke bagian outsole-nya. Nah, selanjutnya ini kita lihat ke bagian outsole lah. Jadi di bagian outsole ini ada dua warna. Yang pertama ada oranye dan yang warna hitam. Nah, untuk outsole sendiri dia nggak yang full menutupi area si midsole karena masih ada bagian putih-putih ini tengah-tengah juga. Dan ini gue belum terlalu kebayang apa perbedaan dari warna oranye dan si hitam ini. Jadi kelihatannya tuh si hitam ini kayak lapisan pertama, terus yang si oranye ini lapisan kedua. Dan kalau kalian lihat di sini si outsole-nya ini nyambung ke bagian midsole yang nutupin dan ada tulisan si bounce foam-nya. Terus ini bahannya karet rubber gitu, langsung kelihatan banget. Dan apakah durable atau apakah bakal tahan lama gitu si outsole-nya, kita
belum bisa bilang, tapi nanti di long term review bakal gue coba kasih lihat perbedaannya dan apalagi ya. Nah mungkin di bagian outsole sendiri dia ini kalau di sepatu yang gue pakai ya, ini terlihat ada tetesan lem, kalau bisa dilihat nanti coba. Oke, selanjutnya ini gue mau bahas ukurannya dan di bagian dalamnya juga gue mau ngasih lihat sekilas. Jadi untuk si Sockliner sendiri dia bisa dicopot dan bagaimana bentuknya ya seperti ini. Jadi dia tampilan belakangnya bolong-bolong kayak gini. Terus ini kayak dia namain Spotek Motion Fit Aircool 4DG atau 40 ya, ini 4D atau 40 ya, kayak gini tampilannya. Ini gue mau ukur si panjang sepatunya. Panjangnya bukan dari yang si bagian outsole ini ya, jadi gue mau hitung di bagian si Socklinernya. Nah tulisannya ini kan dia 26,5, jadi kalau diukur, kalau dari paling ujung ya 26,5. Jadi kalau misalkan kalian bingung amannya itu gimana, kayak ini ukuran 42 kira-kira kegedean apa enggak ya. Nah gue sekarang udah selalu ngukurnya tuh berdasarkan sentimeter, karena kalau ngomongin 41, 42 atau 8 itu biasanya kan setiap brand beda-beda. Jadi mendingan kalian ukur kaki kalian dan kalian cobain ke setiap sepatu yang kalian mau coba. Jadi sekarang hitungannya tuh bukan kayak 42 atau 41 gitu, tapi lebih ke sentimeternya. Nah kebetulan kaki gue ukurannya 25 cm. Nah tapi gue di sini ambilnya 26,5. Kenapa? Karena gue mau ngasih space biar nggak ngepres banget, dan ternyata benar. Jadi untuk 26,5 di kaki yang 25 cm ini ngepres banget sih enggak, tapi kalau space-nya kayak di bagian toe box itu apakah bakal ada jarak yang lumayan renggang, ternyata enggak juga. Jadi bisa jadi kalau gue pakai yang size 25 cm itu bakal ngepres dan kesempitan, dan kemungkinan bakal nggak nyaman. Jadi ini sih kalau misalkan ditanya upsize atau enggak, upsize-nya kalau dari sentimeter, gue di sini berarti nambah 1,5 cm, atau kalau mau masih aman lagi di 2 cm kalian upsize-nya kayak gitu. Terus di bagian tadi Sockliner sendiri, ini tampilannya kalau kita ngomongin bagian las itu biasanya kan curve gitu ya, ada yang curve yang kayak lengkungannya berasa banget lah. Tapi kalau ini menurut gua masuknya ke straight karena emang terlihat sangat lurus, walaupun di sini ada emang lengkungan, tapi nggak yang berasa banget lengkungannya. Jadi ini masuknya menurut gua ke bagian straight. Nah terus sebenarnya yang agak gue masih bingung kalau untuk kaki yang white itu gimana. Ini sih kalau dilihat nggak terlalu yang ngeruncing, yang ngerucut gitu. Jadi kalau dibilang white, gue juga sebenarnya belum bisa jawab sih apakah ini cocok buat kaki yang white atau enggak. Oke, jadi itu tadi kurang lebih review gue mengenai sepatu Spotek Heroes ini, dan karena ini masih first run, jadi emang gue juga belum bisa banyak banget bahas sepatu ini gimana. Dan mungkin selanjutnya gue mau coba sepatu ini di berbagai macam latihan, entah itu bakal long run juga, atau latihan speed, atau easy run, atau kita coba di bagian kaos kakinya juga. Si bagian uppernya ini kan emang cukup unik ya, karena dia bagian uppernya tebal. Jadi gimana sih sirkulasinya ketika gue coba berbagai macam kaos kaki. Dan selanjutnya gue juga mau bahas si outsole-nya, apakah outsole-nya gampang terkikis kalau di bawah pemakaian 50 km, ya kurang lebih maksimal 50 km di video short term nanti. Jadi kita lihat aja gimana perbedaannya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini membantu kalian dalam memilih sepatu lari, dan terutama brand lokal, karena brand lokal makin kesini mulai banyak banget inovasi dan bersaing juga.
Oke, tadi gue juga mungkin lupa nambahin ya, ini harganya berapa. Kalau gue ngeliat di website resmi, kalau nggak salah nih gue tampilin aja 399.000. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli produk ini. Terus seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @WNIndonesiaOfficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @WNIndonesiaOfficial. Nah, kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review seperti jam tangan itu di website via.id, dan kita juga punya produk apparel, sport apparel yang namanya One More seperti yang gue pakai ini, yang link produknya juga gue taruh di deskripsi. Gue Maol, sekian, terima kasih.